Halo semua, selamat datang di Hartono Media. Pernahkah kalian berpikir mengapa gagang pintu disimpan di bagian situ ya? Atau tahukah kalian bahwa sebenarnya roda kendaraan yang aus atau habis setelah dipakai beberapa bulan merupakan sesuatu hal yang harus kita syukuri? Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan info-info terbaru dari video terbaru channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi, khususnya tentang momen gaya dan momen inersia. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan beberapa istilah yang penting untuk diketahui agar pada proses pembelajaran ke depannya menjadi lebih paham. Yang pertama, itu adalah translasi. Translasi itu artinya gerak benda berpindah tempat dari satu posisi ke posisi yang lain tanpa mengalami perputaran. Yang kedua, itu adalah rotasi. Rotasi itu adalah gerak benda yang berputar pada suatu poros tanpa berpindah tempat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menggelinding. Menggelinding itu adalah gerak benda yang berpindah tempat dengan cara berputar. Contohnya adalah ketika roda mobil berputar saat mobil itu bergerak. Oke, kalian pasti pernah melihat benda-benda yang berputar. Misalnya, roda kendaraan saat dikendarai dia berputar. Kemudian gerakan pintu berengsel ketika dibuka dan ditutup. Nah, kira-kira apakah yang membuat benda tersebut berputar? Mungkin kalian akan menjawab adalah karena adanya tarikan atau dorongan atau yang kita kenal sebagai gaya. Baik, perhatikan video berikut ini. Awalnya ada kursi yang diam. Kemudian kursi tersebut ditarik. Artinya kursi tersebut diberikan gaya. Kemudian kursi itu berpindah tempat. Artinya kursi itu mengalami gerak translasi. Nah, dari video ini bisa kita simpulkan bahwa gerak translasi atau kursi bisa berpindah tempat itu karena mendapat yang namanya gaya atau tarikan atau dorongan. Sekarang kita bandingkan dengan video yang kedua. Pada video ini awalnya ada sebuah pintu yang diam. Kemudian pintu itu didorong atau diberi gaya. Kita lihat bahwa pintu ini ketika diberi gaya tidak berpindah tempat seperti kursi pada video pertama tadi, melainkan berputar pada porosnya atau pada engselnya. Ya, bedanya adalah pada kasus pintu ini, salah satu tepi pintu diberi poros dengan cara diberikan engsel. Nah, dari dua contoh video tersebut, kita tahu bahwa gaya akan membuat benda berpindah tempat atau mengalami gerak translasi. Sedangkan untuk membuat benda bergerak rotasi atau berputar, tidak cukup hanya dengan gaya saja, melainkan gaya tersebut harus bekerja pada benda yang memiliki poros. Nah, inilah yang disebut sebagai momen gaya atau torsi, yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda berporos di titik tertentu yang berjarak tertentu dengan poros tersebut. Nah, itu tadi adalah makna fisis dari momen gaya atau torsi. Nah, jika dinyatakan secara matematis, torsi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu torsi sama dengan F kali R kali sin theta, di mana torsi adalah momen gaya, F adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut, R adalah jarak di tempat gaya dari tempat gaya yang bekerja ke poros benda tersebut, dan theta adalah sudut dari arah gaya terhadap arah R. Nah, dari rumus torsi ini, nilai sin theta memiliki makna yang penting untuk kita pahami. Misalnya, ada sebuah batang homogen. Jika kita perhatikan, untuk gaya di titik A, itu arahnya ke arah sini, dan kita harus uraikan ke atas dan ke kiri. Sedangkan, untuk gaya di titik B, itu arahnya adalah ke arah sini, kita harus uraikan ke kanan dan ke bawah. Kita fokus ke titik A. Untuk gaya di titik A, penguraian arah atas itu adalah F sin theta. Sedangkan untuk arah kiri itu adalah F cos theta. Sedangkan untuk gaya di titik B, penguraian ke arah bawah itu adalah F sin theta dan
ke arah kanan itu adalah F cos theta. Dari penguraian ini kita lihat bahwa yang digunakan adalah sesuai rumusnya, yaitu F sin theta, karena rumusnya adalah F kali R kali sin theta. Kita lihat dari kedua gaya ini, gaya di titik A, F sin theta tegak lurus dengan arah R. Begitu juga pada gaya di titik B, F sin theta-nya juga tegak lurus dengan arah R. Jadi makna sin theta di sini adalah gaya yang berperan dalam menyumbang momen gaya pada benda yang berputar itu adalah gaya yang arahnya tegak lurus saja terhadap arah R. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara roda kendaraan yang aus atau habis ketika digunakan beberapa lama dengan konsep momen gaya ini? Nah, kita tahu bahwa roda kendaraan itu adalah salah satu benda yang berputar ketika kita gunakan. Artinya pada roda kendaraan ini bekerja momen gaya. Dan apakah kalian tahu bahwa gaya yang bekerja pada roda kendaraan ini adalah gaya gesek, yaitu gesekan antara permukaan roda dengan permukaan jalan yang kasar. Dan gaya gesek ini juga lah yang menyebabkan permukaan roda itu lama-kelamaan akan aus atau habis. Nah, kenapa ini merupakan suatu keuntungan? Kita bisa menikmati perjalanan yang nyaman ketika mengendarai kendaraan itu karena rodanya berputar, dan rodanya berputar karena gaya gesek ini salah satu penyebabnya. Nah, ketika roda ini digunakan beberapa lama, maka itu akan habis yang disebabkan oleh gaya gesek tadi. Jadi gaya gesek ini di sini sebenarnya menguntungkan kita karena membuat kita bisa bepergian jarak jauh dalam kondisi nyaman. Kemudian, konsep yang akan dibahas pada video ini selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia ini adalah kelembaman dalam gerak rotasi, yaitu suatu besaran yang menggambarkan kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisinya. Misalnya, untuk kasus benda yang momen inersianya besar, ketika awalnya benda tersebut dalam kondisi diam, kemudian kita akan buat benda tersebut berputar, maka itu akan susah. Kenapa? Karena momen inersia yang besar tadi merupakan kecenderungan benda tersebut untuk mempertahankan kondisi awalnya, yaitu kondisi diam. Begitu juga, misalnya benda tersebut dalam kondisi berputar. Nah, ketika kita akan buat benda tersebut berhenti atau diam, maka itu juga akan susah, karena momen inersia benda yang besar tadi itu akan mempertahankan kondisinya untuk selalu berputar. Momen inersia benda dibagi menjadi dua, yaitu momen inersia benda titik dan momen inersia benda kontinu atau benda tegar. Benda titik adalah benda yang masanya hanya diperhitungkan pada titik tertentu saja, dan massa penghubung antara titik tersebut dengan porosnya itu diabaikan karena massanya sangat kecil. Contohnya adalah ketika kalian mengikat sebuah batu dengan benang, kemudian kalian putarkan batu tersebut, benda titiknya adalah batu itu saja, yaitu massa batu. Massa benang yang menghubungkan antara poros dengan batu itu diabaikan. Itu salah satu benda titik. Dan momen inersianya adalah I sama dengan 1 kali M kali R kuadrat. Kemudian untuk momen inersia benda tegar, ini jenisnya ada banyak tergantung jenis bendanya. Benda tegar itu bisa berupa batang homogen, bisa berupa silinder pejal, bola pejal, ataupun bola berongga. Nah, untuk setiap jenis benda tersebut memiliki momen inersia masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe video ini agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini.